Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita di awal semester, jadi ini adalah rangkaian dari semester gasal di mana kita akan belajar tentang asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan atau biasa disebut aska persalinan, aska persalinan maupun BBL. Ini nanti akan dibagi menjadi 16 kali pertemuan dengan ada prakteknya juga. Jadi terintegrasi memang, tapi kita jadikan untuk jamnya dibedakan agar mempermudah juga untuk bisa kontra waktu dengan dosen yang lain sehingga nanti seimbang. Mahasiswa bisa dapat teori, kemudian juga bisa dapat praktek yang sesuai seperti itu. Kemudian yang pertama untuk kontrak pembelajaran karena ini masa pandemi sehingga kita juga butuh penyesuaian. Di sini kita menekankan untuk tidak adanya tatap muka tapi masih menggunakan media online. Jadi di sini bisa kita gunakan yang utama memang SPADA dan OCW, akan tetapi apabila memang terkondisi dalam hal masalah sinyal, nanti kita bisa cari platform yang lain seperti itu. Sementara ditekankan itu memang untuk bisa absensi di OCW, karena ketika bisa absensi di OCW itu untuk mempermudah ini ya, yang terpenting adalah usahakan untuk bisa absensi di OCW, karena di OCW itu memang terintegrasi, tidak bisa di offline seperti itu. Tapi kalau misal SPADA itu sebagai di situ ada bank-bank materi soal dari saya terutama. Jadi saya prinsipnya mengupload itu di OCW dan di SPADA dua materi yang hampir sama, hampir mirip, dan satu lagi nanti ada backupan di Google Classroom kalaupun memang kedua platform ini nggak bisa kita gunakan di hari H, siapa tahu ya, karena saking membludaknya mungkin juga aksesnya juga terbatas. Jadi kita coba cari istilah lain atau istilahnya kita cari platform lain yang kira-kira bisa menjembatani pembelajaran kita. Nah, untuk konsep dasar asuhan ini dibagi menjadi 18 kali pertemuan. Tentunya 2 pertemuan itu untuk UTS sama UAS. UTS ada di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Dan di sini ada 2 dosen yang akan mengampu, saya Bu Niken dan nanti ada Bu Iva. Bu Iva nanti otomatis setelah UTS, jadi semua terutama BBL dan sebagainya ada di setelah UTS. Kemudian saya di awal adalah overview kontrak pembelajaran maupun yang lainnya. Dan untuk responsi, mungkin pada tanya responsi untuk praktek, mata kuliah praktek kan dibagi per kelas. Untuk responsinya itu juga per kelas per dosen, dan tentunya untuk responsi kita berubah formatnya yang dulu biasanya offline bisa upload video, kita rubah menjadi online dan penguji menghadapi mahasiswa langsung. Jadi tidak ada yang namanya upload video untuk yang responsi, sehingga nilainya pun real. Jadi saat itu juga tidak ada edit, tidak ada efek apapun. Jadi persiapkan diri kalian baik-baik, baca checklistnya, pahami, dan praktekkan seperti itu. Jadi usahakan dengan cara seperti itu tentunya semoga nanti kompetensinya tercapai untuk asuhan persalinan. Dan di sini ditekankan bahwa asuhan persalinan itu lumayan besar ya SKS-nya. Jadi waspada, karena kalau di SKS besar nanti kalau kalian dapat nilai kurang nanti tentunya akan berpengaruh terhadap IPK di semester kali ini seperti itu. Jadi semangat untuk kalian yang pada kesempatan kali ini belajar untuk aska persalinan. Mungkin beberapa sudah sempat belajar, sempat saya utarakan waktu di pengantar asuhan persalinan, tapi kita coba flashback lagi mengenai dasar-dasar teori, konsep maupun praktek ataupun beberapa kompetensi yang harus kita capai di aska persalinan. Oke. Yang pertama tentunya pengertiannya, yang disebut persalinan itu apa? Jadi proses pengeluaran hasil konsepsi yaitu janin sama uri. Uri itu biasanya sebutannya plasenta, ari-ari seperti itu ya.
yang telah cukup bulan atau hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan. Ibaratnya kekuatan sendiri. Jadi di situ otomatis persalinan itu ada yang normal, ada yang dengan bantuan. Artinya bisa dengan cara entah itu operasi sesar atau entah itu dibantu dengan misalnya dulu ada vakum seperti itu ya. Jadi itu termasuk juga persalinan. Oke, jadi di sini yang dimaksud persalinan normal adalah adanya kehamilan cukup bulan, sekitar 37-42 minggu, kemudian lahir spontan, presentasi belakang kepala. Jadi kalau dia presentasi bokong, tidak masuk ke persalinan normal. Kemudian tanpa komplikasi, baik ibu atau janin. Karena di situ yang dimaksud komplikasi banyak sekali ya, misalnya ada distosia bahu itu juga termasuk komplikasi. Jadi itu tidak termasuk ke persalinan normal, tapi itu masuk ke gawat daruratan. Nanti di semester atas akan belajar lebih lanjut dan juga kompetensi apa yang dicapai seperti itu untuk rujukan, untuk pertolongan ke gawat daruratan, baik di maternal maupun di neonatal. Oke, kita sampai ke bentuk persalinan. Ketika spontan artinya berlangsung dengan tenaga sendiri. Artinya di situ ada faktor ibu dan faktor passenger atau bayinya. Ada power, peses. Di pengantar kita sudah bahas itu apa aja yang mengaruhi persalinan. Kemudian untuk persalinan buatan itu bila dirangsang dengan kekuatan dari luar, misalnya induksi bisa, vakum bisa, seperti itu. Istilah dalam persalinan itu biasanya partos biasa normal dengan tenaga ibu sendiri tanpa bantuan seperti itu, dan partos luar biasa atau biasanya abnormal biasanya dengan bantuan atau bisa juga melalui dinding perut dengan operasi SC. Untuk menurut umur kehamilannya, jadi kita harus melihat dulu ketika kurang dari 20 minggu berarti itu termasuk kepada abortus atau keguguran. Kemudian untuk partus prematurus itu pada kehamilan 28 sampai 36. Jadi belum sampai 36 itu sudah lahir, itu disebut juga dengan partus prematur. Kemudian untuk partus matur, aterem atau cukup bulan itu pada 37 sampai 40 minggu. Jadi tadi di awal sempat saya singgung sampai 42 minggu ya, itu menurut teori akan, tetapi di sini adalah yang dimaksud aterem itu 37 sampai 42 karena ketika dia sudah lebih dari 40 biasanya masuknya ke serotinus seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Partus mater itu biasanya terjadinya lebih dari 42 minggu, disebut juga dengan postmatur. Kemudian di sini juga ada istilah partus precipitatus yang artinya partus yang berlangsung secara cepat, entah itu karena ibunya langsung mengejar ketika pembukaan belum lengkap, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian ada juga yang disebut partus percobaan, di mana penilaian kemajuan persalinan itu untuk memperoleh apakah ini memang sudah waktunya bersalin atau tidak, seperti itu. Oke, istilah-istilah yang harus dipahami adalah ada gravida. Gravida itu wanita yang sedang hamil. Kemudian primi. Primi gravida. Ketika ada kata primi berarti adalah yang pertama kali hamil. Apakah dia melahirkan? Belum tentu. Seperti itu ya. Kemudian para berarti sudah pernah melahirkan bayi yang viable, atau viable itu biasanya bisa hidup di luar kandungan tanpa bantuan apapun, seperti itu. Nullipara itu yang belum pernah melahirkan. Kemudian primipara itu yang pernah melahirkan, yang viable untuk pertama kalinya. Kemudian multipara itu yang pernah melahirkan beberapa kali, bisa sampai dengan 5 kali. Kalau untuk grande multipara itu yang lebih dari 6 kali, berarti lebih dari 5 kali sekitar 6 sampai seterusnya, seperti itu. Oke, kita di pengantar sudah belajar mengenai sebab-sebab yang menimbulkan persalinan. Jadi ada penurunan hormon progesteron, maksud saya progesteron itu akan menimbulkan relaksasi atau polos rahim sehingga kadarnya menurun dan akhirnya kontraksi, seperti itu. Kemudian teori plasenta yang sudah menjadi tua itu juga ngaruh banget. Untuk umur kehamilannya semakin bertambah itu plasenta akan semakin tua sehingga kadar hormon juga menurun.
terutama di progesteronnya sehingga bisa menimbulkan HIS. Kemudian teori distensi rahim, artinya ketika rahim sudah membesar sampai di batasnya, tentunya akan menimbulkan iskemi ya, iskemi otot rahim. Di situ tentunya akan mengganggu sirkulasi uteroplasenter sehingga akan menyebabkan kontraksi, kemudian pengeluaran janin. Kemudian teori iritasi mekanik itu, jadi di sini di belakang serviks itu ada ganglion cervicale. Jadi ada flexus Frankenhauser. Di situ ganglion itu digeser atau ditekan, misalnya karena kepala janin yang dia turun ke PAP itu sehingga menimbulkan his uterus. Jadi itu juga termasuk. Kemudian ada juga karena induksi partes. Jadi di sini belum waktunya tapi sudah diinduksi, itu juga bisa menimbulkan dari persalinan. Oke. Di sini ada beberapa cara tapi sudah jarang dipraktekkan. Jadi, tapi untuk yang amniotomi ini tetap dipraktekkan karena di situ adalah dengan cara pemecahan ketuban. Kemudian juga bisa dengan oksitosin drip, tapi di sini ketika kita bicara mengenai aspek persalinan, kita nggak membicarakan untuk harus dipacu seperti itu ya. Utamakan bahwa setiap kelahiran itu normal. Itu faktanya, karena setiap persalinan itu adalah proses fisiologis, proses normal. Apabila terjadi komplikasi, barulah dirujuk. Jadi, jangan serta-merta ketika pasien datang, manja terus pengen segera lahir, kemudian ikut SC, pengen di SC seperti itu, jangan. Akan tetapi, berikan konseling kepada ibu untuk dapat melahirkan dengan bantuan tenaga ibu sendiri, agar persalinannya normal seperti itu. Oke, untuk tahapan persalinan ada kala 1, jadi di situ ada waktu untuk pembukaan servis ya, sampai 10 cm, kemudian kala 2, di situ ada pengeluaran janin, kemudian kala 3 itu ingatnya adalah plasenta, kemudian kala 4 itu lebih ke pemantauan. Jadi setelah pasien lahir, kemudian dipantau sampai sekitar 2 jam. Di situ ada banyak sekali yang dipantau. Jadi ingat lagi bagaimana cara mengisi patograf di bagian belakang itu. Itu semua adalah suatu penuntun agar kita bisa tahu kira-kira yang dipantau apa aja sih, nadi kah, kemudian tekanan darah kah, kemudian respirasi kah, perdarahannya berapa cc, seperti itu. Nah, itu juga untuk mengkaji. Oke, kemudian kita lanjut ke kala 1. Jadi ini sekilas overview, nanti kita diskusi lebih lanjut. Bisa tanya-tanya nanti ketika di forum diskusi itu saya buka ketika nanti perkuliahan. Tapi untuk perkuliahan kali ini tentunya asinkron, artinya materi sudah ada dulu, kemudian nanti kita diskusi bisa via bisa OCW, bisa Sepada. Kalau yang kemarin sudah saya utamakan di Sepada ya, seperti itu. Oke, untuk kala 1, infarto ditandai keluarnya lendir bercampur darah, ada bloody show. Kemudian karena apa? Karena serviks itu mulai membuka, dilatasi, kemudian mendatar, seperti itu. Di contoh itu terlihat bahwa serviks mulai membuka, kemudian mendatar. Kemudian fasenya kala 1 dibagi 2, ingat-ingat bahwa ada fase laten sama fase aktif. Untuk fase laten itu adalah pembukaan ketika sampai 3 cm. Jadi dari 0 sampai 1, 2, 3 itu fase laten. Kemudian fase aktif itu dari akselerasinya ketika berlangsung sampai 4 cm. Kemudian fase dilatasi maksimal itu dari 4 kemudian sampai 9. Kemudian deselerasi itu dari 9 sampai 10. Jadi diingat-ingat, fase kala 1 dibagi 2, laten sama aktif. Fase aktif dibagi 2, akselerasi, dilatasi, dan deselerasi. Oke, jadi dibagi 2 fase. Untuk fase di kala 1 ada 2, yaitu fase laten sama fase aktif. Dan kemudian di fase aktif itu ada 3, akselerasi, dilatasi maksimal, sama deselerasi. Dan ini lebih kepada grafik ya, dari grafik fase laten, kemudian dia masuk ke fase aktif, ada fase aktif akselerasi, kemudian fase dilatasi maksimal, kemudian fase deselerasi. Dan di sini ada batasannya. Kenapa? Karena ketika melebihi dari batasan tersebut untuk persalinannya, berarti dia sudah masuk, yaitu partus lama, seperti itu ya. Dan terutama ketika ada partus lama, maka tentunya harus segera dilakukan rujukan.
Oke, ini untuk penilaian dan intervensi selama kelas 1. Kenapa sering misalnya ketika ada di klinik atau di rumah sakit selalu ada yang menginstruksikan untuk tolong dong diperiksa tekanan darahnya berapa, suhunya berapa, nadinya berapa. Nah, di situ kenapa? Karena di situ ada penilaian kita terhadap status dan kondisi ibu. Karena dari situ kita bisa lihat apakah kontrasinya baik untuk bisa kita pimpin persalinan, pembukaannya sesuai dengan ekspektasi misalnya ketika kita pantau di partograf, ataukah bayi tidak bisa atau istilahnya bayi tidak mengalami kemajuan yang berarti. Misalnya ketika dilihat warna cairan amnionnya keruh misalnya seperti itu. Tentunya akan berpengaruh terhadap nanti ketika bayi lahir apakah dia asfiksi atau tidak seperti itu. Oke, untuk kala 2, jadi di sini ada beberapa kondisi yang istilahnya tanda-tanda yang membuat kita bisa menentukan diagnosa bahwa oke, ini kala 2. Yaitu hisnya terkoordinir biasanya. Lebih kuat, lebih cepat, 2-3 menit sekali itu biasanya lebih lama. Kemudian biasanya janin udah masuk ke PAP. Dan ibu di sini pasti sangat ingin mengejan seperti itu. Jadi di sini biasanya ada singkatan Doranteknus per joule vulca, artinya Doranteknus berarti dorongan anes. Doran itu dorongan untuk meneran, teknus itu tekanan pada anes, kemudian per joule itu perineum menonjol, kemudian vulca berarti adanya vulva yang membuka seperti itu. Oke, untuk kala 3 setelah bayi lahir, yang kala 2 nanti kita simpan dulu, nanti kita akan lebih mempelajarinya di pertemuan berikutnya. Untuk kala 2 di sini setelah bayi lahir tentunya masih ada yang belum dikeluarkan, yaitu plasenta. Caranya adalah kita melakukan manajemen aktif kala 3. Oke, pertama itu dulu. Jadi diingat kita melakukan manajemen aktif kala 3. Nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana cara untuk mengeluarkan plasenta. Tadi biasanya disebut ari-ari, kemudian uri juga ya. Kemudian di kala 4 ini pengawasan. Kadang ketika sudah kala 4, plasenta udah lahir, oke, ditinggallah ibu dengan bayinya. Nah, itu juga ada kesalahan karena di kala 4 itu ada pengawasan selama 2 jam setelah bayi lahir. Jadi di situ ada faktor-faktor yang sangat krusial. Kenapa? Ketika kita sudah selesai dengan pengeluaran plasenta, kan tetapi kita lupa atau kita tidak tepat dalam mengkaji plasenta itu. Misalnya ketika selaputnya ada yang tidak utuh, robek, atau ada bagian-bagian yang masih tertinggal misalnya, itu akan sangat berpengaruh untuk adanya perdarahan. Ketika perdarahan itu ada, itu akan sangat cepat sehingga hitungannya itu detik, bukan lagi menit, bukan lagi jam. Jadi dalam 2 jam itu kita nggak bisa prediksi. Ketika ibu tidak bisa berkontraksi, darahnya kalau ibu bilang biasanya sur-suran, nah itu diwaspadai. Berarti ada atonia uteri, itu sangat harus diwaspadai karena itu bahaya sekali. Oke, ini proses pengeluaran janin. Kita akan belajar lagi lebih lanjut, tapi coba dilihat dan diresapi dulu. Jadi di situ ada putaran juga. Itu nih yang nanti akan lebih lanjut kita pelajari. Dan di sini di materi AS kepersalinan itu ditekankan adalah asuhan itu untuk mendukung ibu dan keluarga secara fisik maupun emosional dalam persalinannya. Kemudian yang pertama yang paling di garis bawahi adalah mencegah untuk tidak ada diagnosa yang salah. Artinya, ketika ada komplikasi yang terjadi, kita harus bisa menetapkan apa tindakan yang tepat dan apa asuhan yang akan kita berikan kepada pasien atau klien kita ya. Kemudian cara untuk merujuk ibu juga harus tepat. Karena itu adalah hal-hal yang paling krusial ketika ada komplikasi. Oke. Kemudian yang perlu diingat adalah memperkecil resiko infeksi. Kenapa? Karena beberapa kasus ketika melahirkan di tempat yang gak steril, itu akan menyebabkan infeksi dan itu akan berpengaruh terhadap
adanya kematian dari apa? Dari infeksi yang sudah menyebabkan sepsis seperti itu. Oke, kemudian yang poin berikutnya itu selalu memberitahukan kepada ibu dan keluarga. Artinya kita ada informed consent, ada informed choice kepada keluarga. Sehingga ketika kita melakukan intervensi atau tindakan itu tidak serta-merta langsung kita lakukan. Tapi kita juga butuh yang disebut sebagai persetujuan. Kenapa itu penting? Karena ketika nanti kita ada audit, maka kita bisa memberikan suatu pendapat bahwa kita melakukan itu karena persetujuan dan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, dan sesuai dengan tugas pokok fungsi kita berikan kepada klien kita. Oke, selanjutnya memberikan asuhan yang tepat kepada bayi segera setelah lahir. Kadang beberapa ketika sudah lahiran, sudah lahiran selesai. Itu tidak. Tapi ada asuhan yang tepat kepada BBL karena periode terpenting itu ketika kita sudah menilai, saat itulah kita bisa memutuskan apakah misalnya bayi tersebut dia tidak perlu bantuan nafas, dia perlu resusitasi, dia perlu suction, dia perlu yang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah adanya inisiasi menyusui dini. Artinya itu akan mendukung bonding antara ibu dan bayi seperti itu. Itu akan berpengaruh juga kepada kesehatan mental emosional dari bayi yang dilahirkan. Ada prinsip umum sayang ibu. Yang pertama, kita harus merawat ibu dengan hormat, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian kita menghargai hak-haknya, kemudian kita juga jangan lupa untuk memberikan privacy. Jangan terus tirai dibuka, pintu dibuka, jangan, tapi utamakan privacy. Selimutlah pakai, tirailah pakai, seperti itu. Kemudian selalu menjelaskan dan menginformasikan, dan jangan lupa untuk mohon izin. Di situ ada informed consent, informed choice, seperti itu ya. Kemudian juga harus mendiskusikan temuan-temuan apa kepada ibu maupun keluarga. Artinya ketika kita menemui kasus ini, kita utarakan dengan baik, dengan jujur bahwa menurut saya diagnosanya seperti ini, seperti itu. Tindakan yang paling bagus seperti ini. Utarakan kepada ibu maupun keluarga. Oke, tadi sudah mendiskusikan rencana dan intervensi. Kemudian ini yang biasanya dilupakan. Jadi kita boleh dan mengizinkan ibu untuk menggunakan posisi apa saja yang diinginkan sesuai dengan norma yang berlaku. Boleh tiduran, boleh miring, boleh jongkok, boleh berdiri, boleh, sesuaikan dengan norma yang berlaku dan sesuai dengan apa yang ibu percayai, seperti itu. Kemudian yang paling penting itu menghindari penggunaan tindakan medis yang tidak perlu. Kalaupun misal episiotomi itu tidak perlu dilakukan, ya jangan dilakukan, seperti itu ya. Itu contohnya. Kemudian memfasilitasi hubungan dini, artinya tadi apa? IMD itu penting sekali. Oke. 5 kebutuhan yang penting tadi terangkum dalam ada asuhan fisik maupun psikologis, kemudian kehadiran pendamping di sebelahnya, seperti itu, untuk mendukung ada emosi yang bisa support secara emosi. Kemudian pengurangan rasa sakit itu biasanya dari asuhan, misalnya untuk pengurangan rasa nyeri bisa dengan musik misalnya kalau ibu berkenan, atau lantunan ayat, atau istilahnya berzikir, atau mungkin sesuai dengan agama masing-masing seperti itu ya, berdoa seperti itu. Kemudian penerimaan atas sikap maupun perilaku, dan kepastian ya, informasi maupun kepastian tentang persalinan yang aman. Tadi ingat, menghindari adanya infeksi. Oke. Tanda permulaan persalinan di pengantar sudah kita bahas, ada lightening, kemudian fundus tadi turun, kemudian tadi ada susah kencing, kemudian sakit terasa di perut maupun pinggang. Tapi bisa juga tadi yang sakit di perut maupun pinggang itu juga false labor pains, jadi persalinan palsu. Kemudian ada bloody show biasanya. Kemudian infarto itu biasanya hisnya lebih kuat, sering teratur, kemudian ada keluar darah, kemudian ketuban biasanya pecah, dan di pemeriksaan dalam biasanya pembukaannya sudah mencapai 10 cm, seperti itu. Oke, jadi tadi sementara di
awal kita belajar mengenai konsep asuhan persaingan. Nanti untuk berikutnya sesuai dengan jadwal, seperti itu ya. Jadi tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.